Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita masih bisa diberikan nikmat sehat, kemudian nikmat waktu ya untuk bisa melaksanakan sesi kuliah. Adapun pada semester ini saya diamanatkan oleh pihak jurusan mengampu dua mata kuliah ya yang mungkin pelaksanaannya itu dilaksanakan di satu hari ya, itu di hari Sabtu untuk minggu kedua. Nah, untuk sesi pagi ya mungkin kalau di jadwal memang pukul 9 sampai 12. Nah, itu untuk mata kuliah dari manajemen proyek ya, atau lebih spesifik adalah manajemen proyek sistem informasi. Sedangkan untuk nanti setelah istirahat, break, kita sholat, makan, siang mungkin ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, itu untuk mata kuliah lain, yaitu namanya pemrograman web. Dan nanti kita akan menggunakan bahasa-bahasa HTML, JavaScript, CSS, dan juga pengantar PHP ya. Sebelum Bapak Ibu nanti masuk ke pemrograman web yang kedua. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mata kuliah manajemen proyek ini mata kuliah yang sifatnya teori, ya. Ini sifatnya teori, kalaupun nanti ada sedikit perhitungan, paling pada saat proses kita menjadwalkan proyek seperti apa. Itu mungkin nanti ada langkah-langkah yang bisa jadi kita buat manual atau pakai aplikasi. Nah, tapi kalau mata kuliah yang satu lagi, yang pemrograman web, itu adalah full murni praktikum. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mungkin kalau sekarang boleh masih menggunakan handphone masing-masing ya untuk proses perkuliahannya. Tapi kalau nanti ya kalau untuk mata kuliah yang kedua yang apa itu yang praktikum web itu sih lebih disarankan Bapak Ibu menggunakan laptop ya kalau koneksinya stabil. Karena nanti ada beberapa hal yang harus dipraktikkan sehingga nanti ya kalau misalkan ada kesalahan atau error ya supaya saya lebih mudah membantu menganalisis errornya apa, kemudian juga nanti bisa membantu menyelesaikan dari kesalahan tersebut, nanti kan bisa langsung dari laptop tersebut sama Bapak Ibunya di share screen. Nanti kalau udah di share screen kan nanti saya kelihatan errornya apa, coba Bu dipraktikkan perbaiki itunya, coba Pak ditambahkan itu. Nah itu lebih mudah kalau praktek. Nah kalau teori sih nggak masalah ya. Saya kira karena kita sifatnya lebih ke diskusi, kalau ada tanya jawab, via handphone pun cukup mumpuni ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau dengan adanya laptop ya, nanti prakteknya lebih mudah. Seperti itu ya. Oke, paling itu sedikit pengantarnya Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai masuk ya ke sesi bahasan terkait manajemen proyek. Izin saya untuk share layar saya. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Ya baik, Bapak Ibu. Nah, ini sesi pertama ya terkait manajemen proyek sistem informasi. Nah, dari mata kuliahnya saja ini erat kaitannya dengan mata kuliah sistem informasi. Nah, waktu itu Bapak Ibu pasti sudah mengambil beberapa mata kuliah yang ada kata-kata sistem informasinya. Misalkan, apakah itu mata kuliah dari mulai yang paling dasar adalah pengantar atau pengenalan sistem informasi. Nah, itu kan di sana dipelajari ya, apa itu sistem, apa itu informasi, kemudian apa itu sistem informasi. Itu pasti sudah dipelajari. Kemudian nanti juga akan belajar Bapak Ibu ya, mata kuliah namanya itu analisis perancangan sistem informasi, itu pengembangan sistem informasi. Ini ada kaitannya dengan mata kuliah manajemen proyek sistem informasi ini.
Jadi ini erat kaitannya dengan mata kuliah tersebut. Nah, mungkin ditambahkan dengan konsep manajemen proyek. Nanti kita bahas ya, apa itu manajemen, apa itu proyek, dan apa itu manajemen proyek. Gitu. Kalau itu dijadikan salah satu kata yang kesatuan seperti itu. Oke, nah ini ya yang saya sampaikan barusan. Pertama kita akan ke definisi manajemen dulu, ya. Manajemen itu apa? Nah, itu ya. Manajemen itu apa? Nah, di sini itu berasal dari kata manage, ya. Artinya apa? Manage di sini berarti itu kan satunya adalah apa ya? Translasinya atau apa itu terjemahannya itu bisa ke penataan atau menata atau merencanakan, mengatur, mengendalikan atau mengelola, ya. Itu kata-kata atau terjemahan yang hampir mirip satu sama lain. Jadi kalau kita mendengar istilah saya mau manage sesuatu, nah memanage di sini kan bisa mengatur, mengelola, menata. Di dalamnya mungkin erat juga dengan merencanakan atau mengendalikan. Nah, ilmu untuk manajemen sebenarnya ada jurusannya khusus Bapak Ibu, yaitu di mata kuliah atau di perkuliahan orang-orang jurusan biasanya manajemen itu ada seorang sarjana khusus ya yang ahli di sana. Nah, nanti yang dikelola itu atau yang ditata itu banyak ya seperti itu. Makanya ada ilmunya khusus untuk program studi manajemen. Nah, kemudian merujuk ke ini nanti ya bahwa orang yang berkecimpung dalam proses manajemen disebut sebagai seorang manajer. Jadi kalau mendengar istilah manajer berarti berarti dia orang yang bertanggung jawab atau orang yang memimpin ya tanggung jawab di manajemen tersebut. Ya, jadi banyak istilah manajer ya. Ada manajer operasional, manajer SDM, manajer misalkan procurement atau pengadaan gitu kan. Karena dia punya peran di proses manajemen tersebut. Ya, manajemen juga kan nanti banyak ya, ada manajemen sumber daya, manajemen produk, manajemen risiko, di banyak ya proses-proses tersebut. Nah, berkaitan dengan mata kuliah ini, nah karena judulnya pun adalah manajemen proyek sistem informasi, berarti nanti spesifik ini nanti akan mengarahkan ke proses pengelolaan atau proses pengaturan proyek, gitu ya. Jadi manajemen di sini tidak manajemen umum ya, tapi ke salah satu konsep manajemen proyek. Itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke definisi proyek ya. Ini ke definisi manajemen boleh diartikan suatu proses untuk mengelola atau mengatur ya. Orangnya disebut manajer. Kalau proyek, nah bisa dilihat di layar. Proyek tersebut adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan anggaran atau budgetnya. Ini definisi proyek ya. Ini definisi proyek secara umum, Pak Ibu. Nah, kita paham bahwa aktivitas kegiatan di suatu organisasi itu kan tidak hanya proyek ya. Ada kegiatan yang rutin, misalkan yang bukan proyek. Nanti Bapak Ibu harus bisa membedakan mana kegiatan yang sifatnya proyek dan yang bukan gitu. Nah, kalau yang namanya proyek itu ada spesifik apa? Sama ya, ada perencanaannya, ya ada jangka waktu pelaksanaannya, ya jangka waktu ditentukan gitu. Makanya kan kita sering mendengar istilah proyeknya berapa lama? Apakah 1 bulan atau 30 hari atau 90 hari atau misalkan 1 tahun, 2 tahun. Nah, karena yang namanya proyek ada waktu yang ditentukan. Dan nanti dari waktu ini akan dijadikan suatu penyimpulan. Misal gini, sering juga kita mendengar istilah, wah proyek ini molor, waktunya tidak tepat waktu. Nah, itu kita bisa mengukur itu dari apa? Dari misalkan selisih antara ya waktu yang ditargetkan misalkan 90 hari dengan waktu yang terrealisasi. Misalkan ditargetkan proyek itu selesai
90 hari kerja misalkan, atau 90 hari kalender misalkan. Ternyata sampai selesai itu menjadi 100 hari kerja, berarti nanti itu over atau kelebihan waktu. Nah, sering celah saya yakin ya di sini Pak siapa tadi ya? Di sini Pak Dani atau Bu Anissa atau Pak Ogi ya. Dan yang lainnya mungkin pernah mendengar istilah proyek. Ya. Nah, ini pun definisi proyek ini umum Bapak Ibu, bisa ke proyek misalkan proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan gedung, atau proyek pengadaan alat, atau proyek pengerjaan apa. Ya, jadi bisa sifatnya umum. Nah, jadi tadi ada faktor berbicara proyek, berarti ada faktor waktu, ada faktor juga alokasi anggaran. Nah, ini juga sama ya. Ada faktor budgeting atau anggaran. Namanya proyek biasanya suka ditentukan. Proyek misalkan membangun rehab ruang kelas, misalkan RKB misalkan. RKB di sekolah dasar misalkan itu selama 60 hari. Tadi berarti menentukan waktunya. Anggarannya berapa? Misalkan 300 juta. Nah, itu berarti alokasi anggaran untuk proyek tersebut ya itu akan menghabiskan, direncanakan itu adalah sebesar itu. Adapun nanti kalau sama ya ada kelebihan anggaran atau kekurangan anggaran misalkan, nah itu berarti nanti ada kesimpulan di akhir proyek tersebut. Apakah budgetnya itu membengkak atau bahkan budgetnya itu misalkan ada kelebihan anggaran atau sisa anggaran. Nah, kemudian juga ada apalagi ya aktivitas kegiatannya. Nah, ini ada cerita ya, berarti nanti selain dari ada waktu, ada budget, ada aktivitasnya. Jadi kalau kita mendengar istilah proyek pembangunan ruang kelas baru, berarti ngebangun bangunan kelas itu kan ada tahapannya ya. Dari mulai awal pembebasan lahan misalkan ya, fondasi sampai nanti finishing, pengecetan dan sebagainya. Itu kan ada aktivitas atau kegiatannya, kegiatan di dalamnya. Itu kegiatan tersebut biasanya dibuatkan yang namanya penjadwalan. Ya, ditetapkan kegiatannya atau aktivitasnya, kemudian dibuatkan penjadwalan. Nah, kan nggak mungkin ya, misal contoh mungkin kita mau ngebangun ruang kelas, tiba-tiba langsung ya udah kita langsung pasang bata aja ya, fondasinya nanti di akhir gitu kan ya. Jadi ditukar gitu waktunya, itu kan kegiatannya itu kan nggak mungkin gitu. Biasanya ada tahapan yang harus diikuti dan juga ada diselesaikan oleh siapa, oleh tim ya, ada lagi ya. Jadi nama-nama proyek itu ada pekerja proyeknya atau tim atau organisasi proyeknya, mungkin dari mulai manajer proyek sampai ke koordinator, ada itu pekerjanya, pegawainya, harian atau kontrak atau lepas dan sebagainya. Nah, saya yakin definisi ini istilah umum ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin di sini yang hadir ya, itu sudah mendengar istilah proyek. Jadi yang namanya proyek itu berkutat di itu aja. Ya, ada aktivitas kegiatan, ada penyelesaian oleh tim ya, oleh anggota-anggotanya kegiatan tersebut, ada batas waktunya dan ada batas anggaran. Nah, contoh proyek ya tadi misalnya kalau terkait yang paling mudah itu adalah proyek infrastruktur misalkan ya, ada proyek perbaikan jalan. Nah, kan kelihatan nih berapa lama waktunya, kemudian berapa anggarannya, kemudian apa aja kegiatannya, kemudian timnya siapa aja yang pengerja proyek tersebut. Nah, itu kan pasti Bapak Ibu sudah paham. Itu ya. Nah, termasuk ya di sini adalah proyek sistem informasi. Nah, ini spesifik ya. Nah, jadi ilmu manajemennya umum, teori proyeknya itu umum, tapi khusus di mata kuliah ini itu akan dispesifikkan ya, difokuskan ke yang namanya proyek sistem informasi. Artinya apa? Yang dibangunnya itu adalah perangkat lunak bisnis atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer di organisasi. Ya. Jadi walaupun mungkin teori proyeknya itu tadi umum Bapak Ibu ya, misalkan proyek ngebangun gedung, ngebangun jalan, ngebangun apa itu proyek gitu kan. Proyek pengadaan juga itu proyek.
Tapi di sini lebih ke ngebangun sistem informasi. Ya, jadi spesifik ya, karena apa? Karena itu yang kita pelajari mungkin di kampus salah satunya ya. Ketika kita tahu ada sistem informasi, dan ketika misalkan contoh ya, misalkan Bapak Ibu punya di wilayah Bapak Ibu itu ada sebuah perusahaan, misalkan bergerak di bidang katakanlah supermarket lah atau minimarket. Nah, kemudian perusahaan tersebut ya butuh sistem informasi atau perangkat lunak aplikasi untuk menangani transaksi ya di supermarket atau minimarket tersebut. Nah, ketika proses pembangunan tersebut itu dilimpahkan ke pihak lain dan diambil, kan bisa aja nanti diproyekkan istilahnya ya, bisa dilelang bentuknya, misalkan dengan anggaran berapa dan sebagainya. Nah, di sanalah yang disebut dengan proyek sistem informasi. Jadi ini fokus kita ke sini Bapak Ibu ya. Walaupun istilah proyek yang tadi umum, tapi ini berlaku juga dalam ngebangun sistem informasi. Ada misalkan berapa lama proyek ngebangun sistem tersebut, apakah 3 bulan, 4 bulan, ataukah 6 bulan. Berapa budget atau anggarannya, itu juga ditentukan. Ya. Ada siapa aja tim ya, tim yang terlibat dalam proyek tersebut. Ada apa aja aktivitas kegiatannya. Nah, itu pun yang akan kita pelajari di mata kuliah. Jadi sekali lagi spesifik Bapak Ibu ya, walaupun judulnya manajemen proyek, sistem informasi, tapi ini jelas manajemennya umum, kemudian proyeknya umum. Nah, kita nanti sedangkan spesifik mata kuliah ini ke manajemen proyek sistem informasi. Oke, sampai sini dulu. Barangkali Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait manajemen proyek dan juga terkait manajemen proyek sistem informasi? Enggak, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan dari Pak Ade ya, Pak Ade maaf ya, Pak Ade, Pak Adrian, Pak Ogi, Bu Anissa, Bu An. Dari konsep 3 tadi, konsep manajemen, konsep proyek, dan konsep manajemen proyek sistem informasi. Enggak. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Cukup Pak, insya Allah. Cukup ya. Jadi ketika misalkan nanti ya bentuk evaluasinya gimana, misalnya kalau terkait teori tadi, biasanya seperti tadi. Pertama ke definisi, ya masalah paham ya manajemen itu apa, contoh manajemen. Kedua proses manajemen dipimpin oleh siapa, oleh seorang manajer. Itu asal bisa menyampaikan gitu. Kemudian kalau istilah proyek, nah definisi proyek di dalamnya ada uraian tadi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal contohkan kalau misalkan umum, berikan contoh sebuah proyek beserta penjabaran dari definisinya. Ya semacam tadi aja. Misal, contohkan proyek pembangunan gedung atau proyek rehab jalan misalkan. Artinya berarti nanti nama proyeknya itu, nah ada faktor yang namanya aktivitas, apa aja aktivitasnya, Bapak Ibu tulis aja aktivitas itu apa saja. Kalau ada anggaran, batasan anggaran, nanti ada anggarannya berapa. Ada masalah apalagi tadi tim ya, tim yang terlibat dalam proyeknya, nah kira-kira siapa aja. Nah, seperti itu aja ya, kalau sudah paham, insya Allah bisa ya memahami itu. Baru diarahkan ke kalau spesifik ke sistem informasi, contohkan aja, misalkan di satu desa, ya misalkan Pak Ade kerja di desa, kita di desanya itu belum punya sistem informasi. Nah, kemudian pihak desa itu menghubungi pihak ketiga ya untuk di sana memang bahasanya itu membeli ya gitu kan. Padahal sebenarnya itu kalau dalam konsep pengadaan ya, apalagi yang skalanya besar Bapak Ibu ya, yang harus sampai ke istilah itu LPSE ya, kan dilelang dan sebagainya, itu bisa dikategorikan sebagai proyek. Karena apa? Karena jelas anggarannya, batas waktunya, timnya, kemudian aktivitasnya itu harus terukur gitu semuanya. Oke, alhamdulillah ya kalau bisa memahami. Kalau gitu saya lanjut bahasannya. Siap Pak. Oke, nah ini udah mulai tampil ya. Nah, spektrum. Nah, di sini ada istilah
spektrum. Spektrum di sini apa ya? Spektrum itu semacam tolak ukur ya, atau spektrum itu artinya apa ya? Fokus ya, atau apa ya istilah yang lebih ininya ya? Bukan ciri ya, tapi lebih ke konsentrasinya atau fokus orientednya misalkan ya. Jadi, apa yang dalam manajemen proyek itu harus kita pertimbangkan. Bolehlah mungkin seperti itu ya. Ada 3 faktor ya. Ada faktor pertama adalah people, problem, proses. Nah, ini ya yang harus dipahami mungkin oleh kita bersama. Berarti dalam proyek itu ada spektrum-spektrum yang harus diperhatikan dan harus diindahkan. Pertama terkait manusia. Karena proyek ini dikerjakan oleh manusia ya. Apapun nama proyeknya gitu. Ya, dan proyek ini dikerjakan oleh manusia jelas untuk manusia juga gitu. Misalkan kalau proyek itu proyek pemerintah, berarti dari pemerintah untuk rakyatnya misal. Kalau dari desa nanti dari desa untuk warganya. Kalau dari organisasi berarti dari organisasi nanti akan digunakan, dikerjakan oleh manusia, oleh orang lain, tapi nanti hasilnya itu akan dipakai oleh pegawainya, oleh manusia juga. Jadi sangat penting gitu. Ya. Terutama untuk kalau concernnya itu nanti ke arah pelaku dari proyek tersebut itu kan manusia. Spektrum lain adalah terkait problem atau masalah. Nah, kenapa dimunculkan istilah proyek ya? Itu tadi nanti mungkin ada faktor-faktor lain ya, selain faktor manusia itu faktor masalah. Ini harus diperhatikan juga supaya tadi proyek lancar. Ya, sebentar ada yang masuk ya. Oh, Pak Dani. Mangga wilujeng Pak Dani. Oke, saya lanjut ya. Terakhir ada proses. Nah, proyek itu nanti akan terdiri dari proses-proses. Ya. Jadi manusia tadi ingat ya definisi proyek tadi adanya aktivitas kegiatan. Nah, kegiatan itu akan menyangkut yang namanya proses-proses dalam proyek tersebut. Ya. Kalau manusia, nah karena tadi istilahnya manajemen itu kan pengaturan. Nah, mengatur apa? Ya, ada manusia mengatur manusia. Itu yang diatur. Nah, kita lihat lebih spesifik ya masing-masing dari antara people, problem, dan proses. Kita lihat. Nah, ini misalnya. Spektrum yang pertama yaitu people atau manusia. Nah, di sini ini termasuk yang peran penting dalam unsur proyek. Ya. Karena apa? Karena semua konteks dalam proyek tersebut itu nanti itu jelas melibatkan manusia. Apa saja di sini ya yang dalam konteks ya terlibat dalam proses tersebut dari faktor atau spektrum manusia. Pertama ada misalnya manajer tadi ya. Ini manajemen. Berarti ada manajernya. Manajer di sini bisa manajer kalau dibagi-bagi kan ada manajemen tingkat bawah, menengah, atas, atau junior, senior, atau yang teknikal atau strategis itu hanya di penamaan ya. Tapi paling tidak di sini ada manajer senior, manajer teknik. Nah, kalau teknik berarti yang lebih ke fokus ya ke di sini ke produk atau aplikasinya gitu. Artinya ke lebih yang teknisnya gitu, teknikal. Ya. Jadi yang direncanakan, dikontrol, diorganisir itu adalah sebuah produk atau aplikasi atau sesuatu yang sifatnya teknikal. Nah, tapi kalau manajer senior atau manajer yang sifatnya strategis, ini lebih ke isu-isu bisnis yang berpengaruh terhadap proses proyek tersebut. Nah, jadi biasanya juga ada dibedakan manajer itu ya, ada manajer teknik secara teknikal, manajer operasional, bahkan ada juga yang strategis ya. Di sini namanya manajer senior dan teknik. Nah, bedanya dari sisi apa? Dari sisi scope atau area ya yang dikelola atau yang diorganisirnya. Nah, jadi dalam proyek juga ada manajernya, nanti ada pelaksananya. Nah, pelaksana di sini dia itu adalah yang memiliki keterampilan teknis diperlukan untuk merekayasa ya, sebuah di sini tambahkan produk atau aplikasi. Nah, kalau yang dibangunnya adalah sistem informasi, berarti pelaksana di sini ya yang tadi, yang paham bagaimana ngebangun sistem informasi. Ya, kalau yang dibangun misalkan adalah bangunan, gedung ya, atau jalan misalkan.
Mungkin mendengar ada istilah kalau ngebangun gedung ada arsiteknya. Ada misalkan apa tukang apa itu enggak tukang ada vendor, ada tukang untuk penggalian tanah, untuk nembok ya, ada tukang tembok, ada yang masang keramik, itu kan spesifik skill-skill ya untuk merekayasa proses di dalam tadi pada saat pelaksanaan. Nah, tim-tim dari itu disebut dengan pelaksananya. Itu kalau misalkan ngebangun rumah. Nah, kalau ngebangun jalan, berarti ada tim pengaspalannya, tim apa itu yang perataan tanahnya, apa big castingnya, misalkan big castingnya, kemudian ada yang pengukurannya dan sebagainya. Jadi tergantung konteks apa yang dikembangkan di proyek tersebut. Nah, kalau di sistem informasi, Bapak Ibu ingat ya, yang dibangun itu kan sistem informasi itu nanti ada apa? Misal ada programnya, aplikasinya, ada database-nya. Makanya pelaksananya kalau program ada programmer, kalau database ada database administrator. Kalau butuh jaringan ada teknisi jaringan. Nah, itulah dengan pelaksana-pelaksananya. Nah, siapa pelaksana tersebut? Jelas manusia ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pelanggan. Nah, di sini pelanggan di situ adalah siapa nanti pelanggan yang memiliki proyek tersebut ya. Ya, kebutuhan misalkan di proyek tersebut itu kan adalah yang merasakan itu kan pelanggan gitu. Ya. Misalnya kalau konteks dalam misalkan ngebangun rumah, nah rumah itu punya siapa sih rumahnya? Gitu kan. Kan keinginan pelanggannya seperti apa itu akan berpengaruh terhadap proyek. Apakah rumahnya itu mau 2 lantai, atau 1 lantai tapi melebar, atau mau 3 lantai, atau mau gayanya gaya minimalis, gaya modern, dan sebagainya. Itu kan gimana pelanggan kebutuhan. Kalau ngebangun misalkan rumah. Kalau ngebangun sistem sama ya, sistem juga itu kan gimana dari sisi pelanggannya. Pelanggannya butuh bagaimana sih sistemnya. Apakah mau kompleks, mau yang canggih, atau mau yang sederhana, atau mau yang misalkan terintegrasi dan sebagainya. Itu terkait pelanggan. Ada juga adalah user atau pemakai akhir. Nah, kalau pemakai akhir biasanya tadi, kalau proyeknya proyek pribadi, misalkan tadi ngebangun rumah, berarti ya sama dengan pelanggan. Tapi kalau misalkan proyek ngebangun ruang gedung, misalkan desa, misalkan aula desa. Nah, yang melaksanakannya itu kan misalkan oleh ahli-ahlinya, pelanggannya misalkan adalah yang organisasi desa, pemakainya siapa ya? Tadi kan warga desa semua ini. Itu yang nanti akan menggunakan dari si produk dari manajemen proyek tersebut. Nah, kalau sistem informasi berarti siapa pengguna akhir dari aplikasi tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh tadi ya, saya ambil contoh judul, misalkan di sini, saya ambil contoh tadi ya, misalkan proyek, kalau yang umum ya, proyek sistem informasi di minimarket X misalkan, ya minimarket X misalkan kita akan ngebangun proyek minimarket X. Nah, kira-kira nanti salah satu unsur misalkan di sini ya, nah siapa manajernya? Berarti biasanya itu adalah siapa ya yang nanti di tim tersebut itu sebagai manajer seniornya. Manajer tekniknya siapa? Pelaksananya siapa? Kan gitu kan? Pelanggannya siapa? Gitu kan? Kemudian pakaiannya siapa? Itu ya, contohnya seperti tadi. Nah, kemudian ini apa ini pimpinan tim? Apa ini? Oh, ini deskripsinya lebih rincinya ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini dari tadi ya, manajer senior, manajer teknis, ya siapa yang secara teknisnya, ada pelaksananya tadi siapa yang ngebangun sistem tersebut, pelanggannya siapa, nah siapa yang nanti memakai ya, misalkan tadi ini kan sistem ini kan dibuat oleh minimarket, nah siapa pelanggan atau misalkan yang pesan sistem minimarket tersebut. Kemudian pemakai akhirnya siapa? Nanti kan yang namanya minimarket itu kan dioperasikan oleh siapa? Oleh kasir atau oleh petugas. Itu yang dikatakan sebagai pemakai akhirnya. Kalau pelanggan di sini berarti lebih ke pelanggan atau pemilik ya dari sistem tersebut. Biasanya pimpinan minimarket, ini manajer-manajer di bawahnya.
Ini nanti orang-orang teknisnya seperti itu. Oke, nah ini terlihat dari sisi pemain ya. Dari sisi pemain seperti ini pembagiannya kalau dalam konteks spektrum untuk tipe manusia. Kemudian ada lagi, nah ini terkait misalkan apa yang harus dimiliki oleh pimpinan tim. Misal ya di sini ya, dia harus mampu melakukan pemecahan masalah. Kemudian harus mempunyai percaya diri untuk mengontrol. Nah, jadi ini skill yang dibutuhkan seorang pimpinan tim itu ini sangat cukup berat juga sebenarnya. Karena tanggung jawab dari proyek tersebut lancar atau tidak, tepat waktu atau tidak, tepat anggaran atau tidak, terus tepat sesuai kebutuhan atau tidak, ini dilihat di sini. Termasuk mengoptimasikan produktivitas sebuah proyek. Jadi ada inisiatif, prestasi gitu kan. Karena apalagi proyek-proyek yang banyak faktor ininya itu kadang berpengalaman itu ya itu sangat berharga ya kan, akan mendrive proyek tersebut itu sukses atau tidak. Dia juga harus memiliki pengaruh ya atau membentuk tim yang solid serta menguasai diri ya, meskipun pada tekanan. Ingat ya, proyek itu kalau yang sering main proyek itu ya, kalau sudah mendekati deadline atau ada trouble yang mengganggu gitu kan, nah itu biasanya itu tekanan itu akan semakin tinggi. Makanya perlu seorang pimpinan tim yang bisa menguasai diri pada saat tertekan oleh waktu gitu kan, ada deadline ya, dan juga oleh bahkan tekanan-tekanan misalkan dari pihak-pihak lain yang tanda petik mungkin mengganggu, itu juga bisa menjadikan salah satu ciri khas lebih ya kalau kita memilih pimpinan tim untuk proyek. Oke, nah kemudian, ini kalau ini terkait pimpinan tim. Sekarang ya kalau yang kedua itu terkait tim perangkat lunak atau tim pembangun dari aplikasinya di sini. Ya, nah di sini bagaimana memilih sumber daya proyek ya yang dibutuhkan ya. Misalkan selama berapa banyak manusianya atau selama berapa kurun waktu sekian tahun. Jadi di sini boleh kita sekian orang mengerjakan tugas fungsional yang berbeda sebanyak sekian sebanyak beberapa ini orang ya yang relatif untuk kombinasinya. Jadi di sini koordinasi merupakan tanggung jawab manajer proyek dengan memiliki proyek yang lain yang dikerjakan. Artinya gini, bisa jadi ya Bapak Ibu ya dalam satu proses proyek ya, seorang manajer proyek itu misalkan gini, misalkan saya manajer ya proyek, mungkin saya itu berlaku sebagai seorang manajer itu proyek itu, misalkan saya lagi ngebangun proyek di sini, juga ngebangun proyek di sana. Nah, nanti saya membagi timnya ya untuk proyek A dan proyek B, saya atur orangnya. Nah, bisa aja itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbeda gitu kan untuk teknisnya. Nah, sedangkan di sini ada lagi pengaturan yang lainnya ya, bertugas secara fungsional yang berbeda sebanyak M sehingga terbentuk tim informal. Jadi ada tim ad hoc, koordinasi misalkan dengan yang lainnya. Nah, ini lebih teknis ya Bapak Ibu, artinya bahwa tim orang yang diatur dalam tim, sebuah tim bertugas secara fungsional atau lebih, masing-masing memiliki sebuah struktur spesifik yang ditentukan dalam sebuah proyek. Koordinasi di sini kontrol oleh tim maupun oleh manajer proyek. Jadi pembagiannya nanti ya dalam mengatur orang itu sangat penting juga. Sehingga nanti seorang manajer proyek di sini harus punya kapasitas yang membagi-bagi ya. Contoh kayak gini Bapak Ibu ya. Kan tidak semua contoh kalau kita membangun rumah atau gedung lah ya. Nah, kalau kita membangun rumah atau gedung itu kan tidak selalu bahwa si pekerja kita itu misalkan konteksnya itu selalu bekerja. Misal saya ambil contoh di proses kita ngebangun gedung itu kan ada proses pembuatan fondasi, pemasangan besi dan sebagainya, kemudian ada pemasangan tembok, kemudian pemasangan aksesoris, keramik, kelistrikan dan sebagainya. Nah, tim-tim tersebut kan kalau misalkan kita tentukan di awal kan nanti udah kebayang ya. Kalau kita punya target 3 bulan misalkan.
Mungkin bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga misalkan finishing. Nah, berarti tim yang kerja di finishing kan harus nunggu dulu 2 bulan baru kerja. Gitu. Nah, itu kan kadang kita bisa, apakah mungkin kita juga ada di proyek yang lain, jadi diselang-selang waktunya. Gitu. Di proyek A dia sedang kerja, di proyek B dia nunggu. Gitu. Nanti baru di proyek B kerja, di proyek A dia nunggu atau menunggu giliran terkait aktivitasnya. Ya, pun demikian dengan misalkan kalau kita ngebangun sistem informasi ya, kan tidak tiba-tiba langsung kita bikin program atau sebagai seorang programmer kan enggak ya, tapi kita harus apa dulu, kita harus juga kan merancang dulu kebutuhan aplikasinya, mengumpulkan dulu bahan-bahannya, baru mungkin mendesain dulu gitu kan ya, tampilan aplikasinya, baru kan buat coding oleh programmer. Nah, kita atur itu ya. Nah, di sini ini ada mungkin teori-teori ya pengaturan. Yang jelas ini bagaimana kita mengatur orang. Ya, dengan sumber daya terbatas, ya, dengan sumber daya yang berlimpah, kita harus mengatur itu supaya apa? Supaya produktif. Ini pun dipikirkan ya oleh dalam tim perangkat lunak. Nah, kemudian bentuk-bentuknya di sini organisasi timnya itu ada yang disebutnya itu misalkan nih demokrasi terdesentralisasi, ada yang terkontrol terdesentralisasi, ada yang terkontrol tersentralisasi. Nah ini jadi apa ya, pola-pola ya komunikasi atau organisasi dari tim perangkat tadi. Nah di sini contoh nih, yang demokrasi terdesentralisasi artinya tim prekayasa ya. Tim inti dari pembangun si aplikasi tersebut tidak memiliki pimpinan yang permanen, tapi dikontrol oleh petugas dalam durasi waktu yang pendek, yang kemudian diganti oleh yang lain ya, oleh misalkan untuk bertugas koordinasi tugas-tugas yang berbeda. Jadi di sini komunikasi di antar kelompok bersifat horizontal. Jadi misalkan ada tim yang programmer, berarti ada koordinatornya siapa programmer. Ada tim yang database, siapa koordinator dalam database. Tim jaringan atau tim infrastruktur ada juga koordinator. Ya. Nah, kalau yang terkontrol terdesentralisasi ini dia itu punya pimpinannya. Ya, mengkoordinasi nanti pekerjaan dari pembangunan aplikasi tersebut. Ya. Nanti dia akan ya memiliki tugas-tugas khusus, misalnya tadi itu bertanggung jawab atas sub-sub tugas. Jadi nanti ada pimpinannya. Jadi ada pimpinan, ada misalkan kepala programmer, ada pimpinan programmer, ada pimpinan database. Kalau tadi sih nggak ada ya, hanya misalkan dari beberapa programmer tadi menyepakati bahwa koordinasi oleh si A gitu, tapi nggak dinyatakan langsung sebagai pimpinan, enggak ya. Tapi kalau di sini itu hanya konsensus atau kesepakatan aja. Kalau di sini jelas ada dan jawab, berarti siapa pimpinan programmer, si A ya si A gitu ya. Nah, komunikasi antar kelompok di sini bersifat horizontal tetapi vertikal sepanjang hierarki. Jadi hierarkinya juga ada tapi lebih ke horizontal. Nah, kalau di sini yang terkontrol tersentralisasi ini pemecahan masalah tingkat puncak internal oleh pimpinan tim. Kemudian komunikasi antara ini jadi tipikal yang lain ya gitu. Artinya di sini antara pimpinan dan anggota tim itu bersifat vertikal. Jadi kalau anggota tim misalkan dengan ketua timnya, nah baru kepimpinannya gitu. Jadi pembagian-pembagian ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk teknis di lapangan itu kan tergantung ya apa ya konteks dari proyek tersebut. Nah kalau analogikan ke misalkan ke ngebangun gedung misalnya gini ya, ada proses pemasangan fondasi. Nah itu kan nanti sebenarnya dalam proyek itu ada mandor ya, ada pengawas misalnya, ada mandor atau ada kepala ininya ya, kepala proyeknya. Nah itu ada kepala proyek untuk umum semua proses dari mulai pemasangan dari mulai pembuatan fondasi, kemudian pengecoran dan sebagainya ya, sampai ke finishing itu kan ada yang tanggung jawab pimpinan timnya. Tapi nanti dia itu apakah langsung ke bawah seperti tadi, ataukah dia itu dibantu juga misalkan kalau pada saat misalnya kalau pada saat finishing nanti ada siapa pimpinan ya, kalau finishing itu 5 orang, nah pilih 1 orang pimpinan dari tim finishing tersebut.
Nah, masalah misalkan terkait pengecoran atau penembokan nembok ya misalkan. Itu siapa timnya gitu kan dan siapa nanti anggotanya. Nah, bisa dibuat seperti itu ya tergantung konteks masing-masing. Ya. Sekali lagi ini tambahan saja ya, tapi itu sebetulnya itu diperlukan dan tidak itu ya tergantung strategi dari kondisi fakta di lapangan. Apakah tim kita itu besar? Apakah tim itu sedikit? Kalau timnya sedikit, biasanya itu jarang ya langsung aja misalkan dibuatkan tim yang sederhana. Tapi kalau timnya udah besar ya, yang dibangunnya itu sangat besar ya. Bayangin yang dibangun itu, mohon maaf nih Bapak Ibu ada proyek kebangun hotel. Hotel itu ada sekian lantai, sekian lantai, sekian bangunan gitu di dalamnya. Nah itu kan jelas bagaimana nanti mekanismenya, apakah oleh satu tim semuanya dengan waktu yang panjang, ataukah misalkan dengan berbagai tim, nanti masing-masing ada tim proyek di subproyek-subproyekan kan misalkan ya. Nah, diatur nanti komunikasinya bagaimana satu sama lain. Nah itu jadi bahan yang harus dipertimbangkan juga. Oke, nah di sini, terkait tadi sektor yang lain di sini apa faktor lain dalam people manusia? 7 faktor proyek yang harus dipertimbangkan oleh struktur tim di sini misalkan pembangunan perangkat lunak atau aplikasi. Ini kesulitan apa yang akan dipecahkan? Nah ini ukuran dari program-program atau kedalaman program. Nah, berapa lama waktu tim akan bertengah bersama, artinya kalau kita buatkan tim berapa lama nih itu kerja bareng. Kemudian tingkat di mana permasalahan itu dimodalisasi, artinya dikelompokkan, misalkan di masalah ketika di A, B, C dan sebagainya itu harus ditetapkan gitu kan. Kemudian kualitas yang diperlukan serta keandalan, bagaimana mengukur keandalan tersebut. Nah, ini pun penting ya kalau dalam membangun proyek. Kemudian kepastian tanggal penyampaian, jadi berapa lama ya. Kalau tadi misalkan kita ngebangun sistem yang dalam jangka 6 bulan, 16 bulan itu kan pasti ada tahapan-tahapannya, kapan kita harus melaporkan tahap pertama, kedua, tahap ketiga dan selanjutnya. Kemudian bagaimana tingkat sosialitas atau komunikasi ya yang dibutuhkan oleh anggota dari proyek tersebut. Kapan komunikasi dan sebagainya itu juga sangat penting ya. Jadi tidak hanya kerja ya. Jadi kalau semua orang kerja pasti kerja. Hanya bagaimana mengkomunikasikan pekerjaan tersebut karena bisa jadi berdampak ke pekerjaan selanjutnya gitu. Ya. Jadi pemilihan misalkan fondasi akan menentukan mungkin proses tadi gitu. Atau pemilihan nanti aplikasi akan menentukan database yang digunakan kalau di konteks SI. Kalau di konteks bangunan kan dengan konsep jalan seperti ini, nah bagaimana kita harus misalkan melakukan perbaikan jalan karena akan berpengaruh ke proses yang lain. Gitu. Saya contoh seperti tadi. Nah, kemudian apalagi ya dari manusia. Nah, ini lihat nih. Nah, pengaruh karakteristik proyek pada struktur tim. Nah, jadi ini kan tadi ada 7 ya, ada 7 pengaruh ya, kesulitan proyeknya apa saja. Ini tadi struktur timnya tadi, apa yang demokrasi ya, apakah yang tersentralisasi atau yang ini bahkan sampai ada teorinya seperti ini Bapak Ibu. Lihat. Ada gambarnya. Oke, kalau kurang besar saya perbesar dulu nanti. Ya, kalau timnya misalkan ukuran, umur tim, modularitas, keandalan, tanggal pengiriman, sosialitas. Ini jadi tim yang misalkan yang tadi ya, yang D di sini kesulitannya ternyata tinggi. Ini lebih rendah. Kalau yang ukurannya besar, nah di sini ya, pengaruh itu nanti di sini ukurannya itu kecil, cocok ini cocok. Kalau yang besar ini harusnya ini. Nah, jadi pengaruh ya pada karakteristik proyek. Umur timnya kalau misalkan ini ya berarti yang kalau yang singkat boleh pakai yang ini. Tapi kalau panjang, nah, gitu. Kemudian tangga apakah ketat pasti ya ataukah longgar, misalkan boleh molor waktunya, berarti dikatakan longgar. Kalau ini berarti mesti pasti ya, jadi nggak boleh proyek itu mundur gitu. Jadi syaratnya harus tepat waktu gitu kan. Nah ini dari perinya ini misalkan. Kemudian komunikasi yang rendah, nah ini ya. Ini tinggi seperti itu. Nah, jadi ini melihat dari perbandingan dari misalkan tadi ya antara demokrasi terdesentralisasi, ada yang terkontrol atau yang tersentralisasi. Jadi terkontrol oleh suatu pimpinan tim ya semuanya. Kalau ini oleh
pimpinan dari masing-masing kelompok dalam satu tim tersebut. Kalau ini misalkan dia bahkan tidak ada sama sekali ya, jadi ini lebih ke kesepakatan ya, demokrasi makanya sebutnya juga. Nah ini tadi perbedaannya masing-masing. Nah kemudian nanti apalagi yang dipertimbangkan di manusia ini masalah koordinasi dan komunikasi. Ada banyak alasan mengapa proyek itu mengalami kesulitan. Ya, ini tidak hanya perangkat lunak sebenarnya ya, di proses apapun yang lain sebenarnya dimungkinkan terjadinya kesulitan ya. Ada faktornya misalkan apa? Itu misalkan ya, semakin besar pengembangannya, kompleksitas akan semakin besar. Nah, berarti itu teorinya akan kesulitan mengkoordinasi antar anggota tim. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin kita ngebangun rumah ya, yang pegawainya mungkin kurang dari 10 misalkan ya, dengan ngebangun proyek gedung yang pegawainya itu 100, atau yang misalkan proyek yang ngebangun bangunan yang gede gitu kan, anggota timnya banyak. Nah itu secara umum itu koordinasi itu akan menjadi lebih sulit. Nah otomatis di sini tim itu harus membangun metode yang efektif bagaimana koordinasi gitu. Nah ini ya jadi tantangannya gitu. Ya, apalagi nanti ada sifat individu manusia yang beda-beda gitu. Ada orang yang jujur, ada orang yang cenderung malas, ada orang yang cenderung kerja itu ya misalkan asal-asalan, asal beres, ada yang orang mungkin yang baperan dan sebagainya. Itu juga berpengaruh ya dalam proses kelancaran dari proyek gitu. Ada orang yang misalkan punya banyak masalah misalkan, nanti sehingga ke proses proyeknya pun akan berpengaruh. Nah, di sini bagaimana teknik koordinasi proyek yang bisa dilakukan, misalkan apakah dengan pendekatan impersonal. Ya, di sini ya, ataukah dengan interpersonal. Apakah dengan interpersonal informal? Apakah dengan komunikasi elektronik dibuat jadi apakah dengan misalkan diskusi gitu. Jadi banyak cara ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan dibuatkan misalkan secara formal berarti apa? Setiap ada dokumen-dokumen itu harus dibuatkan dokumentasinya, dibuatkan memonya. Ketika ada perubahan atau jadwal apa yang diganti atau perubahan sebagainya, cadangan juga di sini dibuatkan ini karena secara formal gitu, ya seperti itu. Jadi ini lebih formal, artinya kalau ada misalkan perubahan, ini perubahannya dicatat dan sebagainya. Karena secara lebih formal. Ya. Kemudian kalau interpersonal di sini fokus pada jaminan kualitas, saya terapkan ini menyangkut kajian perancangan informasi kode. Jadi biasanya ini lebih luas lah seperti itu ya. Nah, kalau apalagi yang interpersonal dan informal, artinya penyebaran informasi itu tidak mesti tadi yang harus sifatnya ketat diwajibkan ya, tapi lebih ke selama proyek itu jalan ya digabungkan komunikasi. Ataupun koordinasi juga dilakukan dengan secara elektronik. Nah, apalagi sekarang kan ada WA, ada grup ya. Nah, apalagi kalau sekarang proyek kita misalkan tergendala misalkan pandemi ya. Nah, kita pun kan sering ya konferensi berbasis video. Kadang meeting ya, rapat misalkan. Proyek tersebut lokasinya berbeda. Nah, kita meeting secara online seperti sekarang. Kemudian bisa juga menggunakan jaringan interpersonal, artinya melakukan diskusi dengan informal dengan orang-orang proyek yang punya pengalaman, sehingga misalkan terkadang bahwa ada komunikasi yang kurang baik, nah gimana nyari solusinya? Maksudnya kita bisa meminta ya jaringan kita yang misalkan yang pernah punya pengalaman yang sama atau punya pengetahuan, sehingga kita akan memberikan suatu solusi ya untuk kemudahan koordinasi dan komunikasi. Jadi seperti itu ya. Yang penting nanti disepakati oleh semua anggota tim. Oke ya, nah itu tergantung manusia juga. Jadi manusia di sini ini sangat penting ya. Sektor manusia itu di sini penting. Lagi karena apa? Karena pertama pemainnya manusia jelas tadi dan banyak perannya gitu. Nah, kemudian tadi dalam ketika manusia tadi itu kemudian dibuat suatu tim ya, nanti ada tantangannya oleh tim tersebut, baik berupa bagaimana mengatur pembagian orang dalam timnya, bagaimana misalkan tipikal dari organisasi timnya, apakah yang demokrasi yang tidak ada pimpinan khusus atau permanen, ataukah yang terkontrol terdesentralisasi,
artinya ada pimpinan khusus ya yang masing-masing bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Oh yang tadi kan nggak ada ini. Atau yang terkontrol atau sentralisasi jadi pusat, jadi pimpinan itu hanya satu di atas. Semua bekerja melaporkan ke tersentralisasi. Nah ini juga akan gayanya berpengaruh terhadap ke faktor-faktor pertimbangan, misalkan seperti ini tadi ya. Apakah tingkat kesulitannya, modalitasnya, keandalannya, atau tanggal delivery-nya itu kita pikirkan ya, terkait pemilihan dari organisasi itu tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi masalah? Nah, ini pun harus diperhatikan ya oleh kita sebagai spektrum terkait dengan manusia. Nah, jadi kalau lihat dari uraian ini Bapak Ibu ya, jangan dikira membangun satu proyek itu hal yang mudah ya. Tapi kalau misalkan jumlahnya sudah sangat besar orangnya. Tapi kalau ketika proyeknya kecil, sedikit, orangnya sedikit, skupnya kecil, itu biasanya ini tuh nggak terlalu karena pasti anggotanya juga hanya satu tim gitu kan, nggak ada tim-tim lagi di bawahnya, nggak ada sub-sub kelompok gitu kan. Tapi kalau misalnya besar ini maka akan semakin kompleks permasalahannya, semakin kompleks apa yang harus diselesaikan. Itu kata kunci dari kita sebagai manusia, karena apa? Kalau nggak ada manusia proyek tersebut nggak akan jalan, nggak akan selesai. Nah itu ya terkait manusia ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya oke, nah selanjutnya adalah terkait masalah problem. Nah ini ya, pastilah Bapak Ibu ya di sini kita perlu menganalisis mendetail terkait kebutuhan dari sistem yang akan dibangun atau proyek apa yang dibangun. Nah di sini terkadang analisa tersebut itu butuh waktu, maaf ya. Nah butuh waktu yang berminggu-minggu ya, atau berbulan-bulan misalkan, atau bahkan lagi bisa misalkan tidak selesai atau berubah-ubah kebutuhannya. Nah di sini perlu spesifik ya, kalau ngebangun aplikasi atau sistem tersebut itu ruang lingkupnya itu harus jelas ya. Nah ini kalau beda dengan misalkan Bapak Ibu kalau misalkan ngebangun rumah itu ya, misalkan di Bapak Ibu kalau ngebangun proyek rumah kan atau bangunan itu kan sudah jelas ada apa, ada site plan-nya, ada misalkan ada arsiteknya yang jelas ya. Kalau kamar itu ukurannya berapa kali berapa, kemudian nanti finishingnya apakah pakai keramik atau marmer misalkan, itu kan konteksnya sudah jelas ya, lingkup areanya seperti itu, jumlahnya berapa, ukurannya, kemudian nanti seperti apa bentuk tinggi dan lebar panjang lebarnya, itu kan sudah jelas. Nah ini yang sering terjadi dalam problem atau masalah dalam membangun sistem itu, kadang tidak jelas sistem itu mau seperti apa yang dibangunnya gitu, konteksnya tersebut ya. Ini kalau mengenai informasi. Kemudian tujuan informasi juga di sini tidak jelas. Apa sih output dari aplikasi tersebut? Apa objek yang dijadikan data sebagai inputnya, itu dari mana datanya? Nah, ini sering yang dijadikan pertimbangan ya dalam masalah. Kemudian fungsi dan unjuk kerja di sini ya. Fungsi apa yang diberikan oleh aplikasi tersebut gitu kan? Ini spesifik ya. Apa saja fungsinya? Nah makanya di sini kemudian bagaimana melakukan dekomposisi masalah, ya. Misalkan di sini ngebangun masalah tadi itu, misalkan cenderung apakah pembagiannya itu dibagi lebih kecil atau tidak. Gitu. Jadi apakah tim itu dipecah-pecah berdasarkan dekomposisi masalah itu dilakukan atau tidak. Nah ini tergantung dari kebutuhan. Nah contohnya di sini, ya, contohnya kita akan membuat software pengolah kata yang baru. Ya, misalkan kita mau buat aplikasi, kemudian dilengkapi fasilitas input suara. Jadi misalkan kalau ada perintah dari input suara, gitu, maka itu harus dibatasi di sini masalah tersebut. Itu suara siapa gitu kan yang bisa akan dijadikan acuannya. Kemudian apakah input suara tersebut itu bisa dilatih tidak dalam aplikasi kita? Ya, apa misalkan kemampuan itu harus bisa dilakukan tidak gitu kan. Nah, ini jadi kalau dalam konteks membangun aplikasi itu lebih spesifik, nanti batasan masalahnya itu harus jelas. Ya, kemudian solusinya juga rencananya harus jelas gitu. Ya, gitu. Ini terjadi kalau dalam membangun aplikasi. Ini pun fase-fasenya ya. Nah, ini spektrum terkait masalah ya. Jadi kalau terkait masalah hanya ada dua di sini. Kalau terkait proses ini yang ketiga tadi ya.
Nah, jadi biasanya itu adalah scope area masalahnya, kita nggak tahu sampai apa, tujuan dari yang ingin dicapainya sampai mana, kemudian fungsi dan unjuk kerja ya dari masing-masing itu apa, kemudian bagaimana memecahkan masalah-masalah tadi. Ya, jadi pemecahan itu siapa yang bertanggung jawab memecahkannya, kemudian bagaimana spesifikasi dari pembagian dari masalah tersebut. Jadi biasanya itu manusia itu kan cenderungnya itu menerapkan strategi ketika masalah itu besar atau kompleks itu akan dipecah-pecah. Nah itu berarti harus dilakukan juga gitu kan oleh tim atau manajer proyek. Nah, ini terkait dari proses problem atau masalah ya, spektrumnya ya. Jadi nggak banyak ya. Yang penting, tapi kita akan menyadari bahwa masalah itu pasti ada gitu. Ya, masalah itu pasti ada dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Ya, konteksnya seperti tadi. Terutama untuk membatasi kesepahaman antara tim pelaksana proyek dengan tim pemberi proyek. Oke. Nah terkait proses, nah ini yang harus dilakukan ya, bahwa ingat ya ada spektrum lagi adalah mengenai proses. Jadi ada spektrum terkait people, problem, nah ini proses. Nah proses inilah yang harus disepakati bersama gitu kan. Ya. Antara apa? Antara yang membutuhkan yang mengerjakan proyek dengan yang menyuruh terjadinya proyek. Nah, supaya apa? Nah kita lihat di sini kalau dalam misalkan apa ya dalam perangkat lunak atau aplikasi itu kan bagaimana kita mendefinisikan, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita merawat atau memelihara, itu kan? Nah, misalkan ada kakak kerja, ini contoh kakak kerja ya. Nah, misalkan ada fase definisi, fase pengembangan, fase pemeliharaan. Nah, di sini ya, jadi fase-fase di sini itu harus dinyatakan dulu ya Bapak Ibu ya bahwa kegiatannya apa saja gitu. Jadi kalau dalam sistem informasi kurang lebih ini isinya, Pak Ibu ya. Definisi, pengembangan, pemeliharaan gitu kan. Kemudian kalau pemeliharaan nanti ada beberapa strategi, misalkan ada koreksi, adaptasi, perkembangan dan juga pencegahan gitu. Ini kalau dalam sistem informasi. Nah, kalau dalam proses proyek misalkan yang umum misalkan ya saya beri contoh yang umum, ketika misalkan kita ngebangun gedung. Nah, kira-kira prosesnya apa saja? Nah, tadi harus disepakati tahapannya Bapak Ibu ya. Tahapan dari mulai pembebasan lahan sampai nanti penyerahan kunci itu disepakati bersama gitu. Ya. Karena apa? Karena supaya tadi ada kesepahaman antara yang mengerjakan proyek dengan misalkan yang punya atau sebagai pengguna nanti hasil akhir proyek tersebut gitu. Jadi kan jarang ya orang yang sebagai tim pelaksana proyek ya kemudian mengerjakan proyek prosesnya itu ngasal gitu seinginan sendiri. Saya kira enggak, karena ditentukan di awal gitu kan ya tahapan-tahapannya, misalkan minggu pertama ngapain, minggu kedua ngerjain apa, minggu ketiga ngerjain apa, minggu keempat, kelima, 6, 7, 8 itu apa yang akan dikerjakan. Nah kalau terkait sistem informasi ini contohnya Bapak Ibu ya, jadi ditentukan fase-fasenya apa aja gitu. Karena ini pendekatan spektrum bahwa proses itu penting gitu. Ya. Nah, jadi faktor manusia penting, tadi faktor problem juga penting, karena pasti ada aja problem itu, dan juga faktor proses supaya ada kesepahaman proses. Karena nanti apa? Proses ini nanti ini akan dibuatkan penjadwalan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau kita sudah mendefinisikan proses ini ya, nah ini nanti ini akan dijadwalkan Bapak Ibu ya, akan dijadwalkan. Kemana? Ke dokumen-dokumen perencanaan proyek. Nah, di sini ada banyak contoh, misalkan tipe ya, misalkan model. Kalau ada banyak model mau dipilih, apakah model air terjun, apakah model prototype, apakah model yang rapid application development gitu kan. Nah, ini model-model apakah evolusioner ya, incremental misalkan. Nah, ini waktu pengerjaan. Jadi atau model spiral gitu kan. Ini contoh-contoh ya, ini contoh-contoh perkembangan dari perangkat kalau dibangun perangkat lunak ya, ini seperti itu prosesnya gitu. Ya, jadi paling tidak ya kalau nggak bangun perangkat lunak pun kan ada strateginya gitu kan, atau ada model-model prosesnya. Nah, yang penting itu dinyatakan, disetmenkan. Ya.
Nah, itulah mungkin Bapak Ibu tiga spektrum ya. Jadi setelah Bapak Ibu paham apa itu manajemen, apa itu proyek SI, nah kemudian ini sangat penting gitu. Faktor manusia, faktor masalah, faktor proses. Makanya di sini nanti di mata ini nanti ada teorinya lagi, misalkan bagaimana mengatur anggota tim, bagaimana mengatur penjadwalan proses. Nanti di sini ya ada penjadwalan dari sisi proyeknya. Kemudian bagaimana mendefinisikan masalah dan bagaimana mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, ini disebut dengan spektrum. Ini contohnya adalah yang tadi yang sudah saya mungkin kurang lebih paparkan di sini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya, ini konsep awal mengenai proyek ya. Jadi apapun proyeknya, sekali lagi ya, ini prosesnya seperti ini. Ada manajernya, ada aktivitas waktunya, ada timnya, ada anggarannya, budgetingnya, dan ada apapun yang lain. Nah, apalagi spesifik ngebangun SI. Ini akan berhubungan dengan proses tadi ya. Nah, apa yang akan diperhatikan tadi? Manusia sebagai people-nya, problem sebagai masalahnya, ataupun misalkan proses di dalam dari proyek tersebut. Ya. Hanya biasanya kalau Bapak Ibu di sini banyak yang sering terlibat dalam proses penilaian proyek lah misalkan ya. Ini faktor-faktor ini itu akan lebih pengalaman nanti gitu. Ya, bagaimana ketika di faktor manusia itu ada anggota tim. Nah, anggota tim itu kan bisa jadi misalkan ada anggota tim yang sakit, anggota tim yang pindah, atau yang mundurkan diri, atau yang kecelakaan kerja dan sebagainya, itu kan dipertimbangkan oleh kita ya, oleh kita sebagai bagian dari pertimbangan karena masuk ke aspek people. Selain proses juga selain problem. Ini akan selalu ada dalam proyeknya. Jadi tekankan 3 spektrum ini pasti akan selalu ada dalam proyek. Saya kira itu Bapak Ibu untuk selain yang pertama terkait teori tentang proyek ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi ini sangat teoritis. Mungkin Bapak Ibu kalau menyukai ya, jadi kalau mata kuliah ini itu lebih ke apa ya, nambahin wawasan lah ya, nambahin wawasan, mungkin second mungkin sebuah pengalaman atau sebuah informasi lah bisa jadi. Tapi ini spesifik ke proyek SI. Gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu selama ini mungkin pernah terlibat dalam proyek yang non sistem informasi, misalkan tadi kayak proyek bangunan apapun, sebenarnya teorinya hampir sama. Gitu. Hanya mungkin nggak kelihatan karena beda. Misalkan case kalau misalkan proyek ngebangun infrastruktur, biasanya itu sudah ada job desk-nya, atau setiap orang itu sudah punya tasnya atau pengerjaannya apa saja gitu kan. Namanya apa ya? Kerangka kerjanya atau apanya ya, jadi apa yang harus dilakukan gitu kan. Selain job desk itu ada apa lagi ya, instruksi kerjanya itu sudah jelas gitu. Nah, di ngebangun SI juga sebenarnya sama tadi ya, karena ada aspek proses, ada aspek manusia, ada aspek masalah atau problem. Oke, mangga Bapak Ibu silakan. Barangkali ada yang kita diskusikan nih. Ya, barangkali nih di sini kebetulan ada Pak Ade ya, Pak Ade atau Pak Dani ya. Paling tidak mungkin selama kerja nih Pak Ade atau Pak Dani, apakah mungkin di tempat kerjanya atau mungkin di mendengar ya, atau mungkin bisa terlibat ya, atau mungkin bisa sharing terkait barangkali ketika misalkan di tempat kerjanya itu, Pak, di saya juga pernah ada proyek gitu. Bahkan saya terlibat salah satu anggota, entah anggota itu anggota internal atau anggota eksternal pemeriksa proyek ataupun apa yang lainnya gitu. Enggak, silakan. Biar nanti yang mungkin ada yang belum kerja atau Pak saya mah kerjanya nggak berkaitan dengan proyek-proyekan, jadi dapat dapat tambahan wawasan gitu kan dari diskusi ini gitu. Enggak, silakan Pak Ade, Pak Dani barangkali. Silakan. Bisa sharing barangkali pernah ya, atau Ibu Anissa barangkali Ibu.
Enggak, Tidur, siapa aja ya, Ibu digombal. kita sifatnya sharing Bapak Ibu ya, betulkah gitu ya. Ini juga saya ambil ya, betulkah tadi ya bahwa aspek manusia, aspek problem, masalah ya, dan juga aspek proses itu sangat berpengaruh sehingga itu dikatakan spektrum kalau di bahasa ini spektrum yang harus diperhatikan atau harus katakanlah di dalam dibolkan ya atau ditekankan di sana. Mangga, silakan. Siapa aja lah. Pak Dani, pembangunan jalan. Nah, Pak Dani itu bangun jalan ya. Gimana Pak Dani, sehat? Kabarnya? Alhamdulillah pun tempat namanya di colokan logor Pak baru dicas. Mohon, mangga tuh serius Pak, mangga. Atau Pak Ade, mangga Bapak Ade, Bu Anissa, atau Bu Aan, atau Hajadian, Augie, sharing lah. Yang pernah terlibat proyek sih gitu kan, coba. Karena bisa jadi gini Pak, saya jujur ya, kalau dalam proyek-proyek yang berbasis infrastruktur atau pengadaan yang alat atau proyek-proyek yang lain lah ya, misalkan rehab dan sebagainya, jelas lah saya nggak konsen di sana kan ya Bu ya kan, kerjaan saya ngajar jadi dosen gitu kan. Kalaupun mungkin mendengar obrolan-obrolan sharing lah, mungkin tetangga ada yang terlibat. Tapi kalau dalam proyek pengembangan sistem ya karena mungkin saya neliti gitu kan, hasil akhirnya dibuatkan satu sistem itu sama-sama satu proyek juga gitu kan. Kalau itu sih ya saya bisa memberikan gambaran lah gitu kan. Tapi ini kalau terkait yang secara umum yang lain, biar nanti begini Bapak Ibu ya, di sini ada teori gitu. Betul nggak di prakteknya di lapangan juga itu berlaku gitu. Kalau paling tidak kalau nggak berlaku misalkan apa nih penghususannya misalkan dalam proyek-proyek kan pasti beda ya, proyek antara infrastruktur jalan dengan bangunan. Saya kira itu akan ada yang berbeda mungkin dari apanya nih gitu kan. Mangga silakan. Biar nggak ngantuk ya, kalau saya terus yang ngobrol nanti ngantuk Pak Bu ya. Dari panjangnya mungkin ya Pak kalau jalan. Oke, betul Bu. Kalau dari jelas ya, kalau dari apa ya, kalau ngebangun apa ya kayak jalan atau kadang irigasi gitu kan ya, atau apapun itulah misalkan kadang apa itu kalau di desa tuh sering ya saluran air irigasi kan, ada jalan juga kan, ada jalan gang, ada jalan besar dan sebagainya gitu. Nah kalau dari sisi tadi kan orangnya ada nggak gitu, tadi ada pimpinan proyeknya sih pasti ada gitu, ada dananya pasti ada gitu. Nah misalnya tinggal di yang lain tadi di prosesnya nih sharing barangkali kesulitan di lapangan seperti apa. Kalau di Bu Anissa gimana Bu? Ibu di sekolah di mana Bu? Sekarang banyak aktivitasnya. Di sekolah Pak. Di sekolah pernah mungkin Bu ya ada rehab gitu bangunan gitu kan? Rehab kelas atau bahkan pengadaan ruang kelas baru misalkan gitu. Ada sih Pak kemarin. Terus itu Ada ya. Itu kan ini setahu saya ya gitu. Karena sekolah itu kan misalkan katakanlah pengguna nanti dari bangunan atau kalau di rehab atau ada penambahan. Kan yang mengerjakan itu bukan orang sekolah kan Bu ya, betul? iya betul Pak, bukan tukang. Pasti oleh pihak di luar sekolah. Nah, kalaupun misalkan sumber anggarannya dari mana itu Bu? Dananya misalkan, apakah dari dana Biasanya atau pusat? ada bantuan sedikit gitu Pak, kayak BOP gitu. Oke, misalkan dari pusat ya. Jadi pusat itu kan nanti misalkan mengalokasikan dana kan ya untuk misalkan pengadaan ya misalkan tadi atau misalkan rehab atau misalkan ruang kelas baru. Nah, memang dananya itu kan bisa jadi misalkan apa dari pusat ya. Tapi kan dalam konteks ngebangun itu saya yakin bukan oleh sekolah tapi oleh pihak ketiga ya Bu ya. Iya Pak, betul. Betul ya, pasti oleh pihak ketiga. Apakah bentuknya bisa SIP, CP atau PT atau apapun itu. Nah, itulah mengapa disebut proyek, karena biasanya proyek itu tidak dilakukan oleh orang internal gitu.
Kadang biasanya itu kalau proyek-proyek yang di RKB itu kan oleh CP apa gitu kan. Nanti tinggal sekolah itu kan nerima jadi ya Bu ya. Betul, Pak. Gitu, nerima jadi. Nah, tapi kita bisa melihat di dalamnya gitu kan prosesnya, anggarannya berapa, kemudian bahkan bisa dalam konteks misalkan sering ya ada yang namanya itu monitoring ya, selain monitoring itu ada inspeksi atau kadang nanti ada audit ya Bu ya gitu kan di akhirnya itu untuk memastikan proyek tersebut itu sesuai dengan tadi Bu. Duh, kayaknya sinyalnya ini nih di Padani agak lup-lup ya. Iya, Pak. Mangga Pak Ade atau barangkali mangga Pak Ugi, Pak Dani sharing silahkan terkait proyek-proyek. Kalau proyek jalan sama bangunan mah pasti beda, Pak. Cuman kalau Beda ya, pasti beda. Oke, betul. Orang tua mungkin itu ya sama-sama orang kan Pak. Cuman kalau untuk yang sekarang kan kebanyakan yang di ini Pak semua nih kita dikasihkan ke pihak ketiga Pak. Kalau untuk infrastruktur atau bangunan ya kita memegang pada acuan yaitu RB-nya gitu Pak. Oke, tapi kalau secara teori nih Pak ya, betul tadi ada berbeda jelas dan kita pun karena jenis proyek yang berbeda antara jalan dengan bangunan. Tapi kalau secara konteks tadi ya bahwa proyek itu pasti akan melibatkan tim ya Pak ya, orang gitu kan. Tapi betul kan ada ya Pak ya, kalau yang ngebangun jalan ada timnya ya Pak ya, dan ngebangun bangunan pun ada timnya pasti ya Pak ya. Iya Pak pasti ya. ada Nah artinya berarti Bapak Ibu betul ya teori-teori tentang proyek tadi gitu kan, misalkan ada yang namanya faktor people atau orang, artinya mau di proyek tadi bangunan atau jalan termasuk sistem informasi itu ada ya, misalnya keberadaan yang namanya orang atau pelaksana itu pasti ada, hanya mungkin ya pembagian jobnya aja yang beda ya, karena yang dikerjakannya beda. Ini berarti ilmunya gini, misalkan nih, karena yang dikerjakan ketika ngebangun sistem informasi itu kan ini nih kerjaannya, spesialisasinya, berarti kompetensi orangnya juga harus seperti itu. Nah beda juga kan ketika ngebangun misalkan rumah dengan misalkan jalan ya. Kalau ngebangun rumah ada spesialisasi kayak tukang batu ya Pak ya, tukang tembok, tukang cat, tukang listrik dan sebagainya. Kalau jalan kan misalkan Pak itu kayak perataan terus saya nggak tahu lah pokoknya, tapi jelas pasti beda ya profesi-profesinya ya Pak ya gitu. Iya Pak, beda masing-masing orang kan atau sebuah tim dan masing-masing orangnya itu beda ininya Pak, beda kerjaannya ya Pak ya, itu beda aktivitasnya. Kalau di bahasa di teori tadi adalah beda aktivitas kerja atau nanti proses yang akan dilakukan kan gitu. Oke. Kalau ini Pak, yang pengalaman Pak Dani Pak, kalau misalkan yang paling terakhir Pak itu mengetahui proyek apa Pak, atau yang terlibat di proyek apa paling terakhir gitu? Yang terakhir kemarin itu saya megang kirmir Pak, kirmir jalan. Oh, kirmir jalan. Ya, kebetulan saya membuat tim dan saya sebagai pengawasnya. Oh, pengawas. Oke. Kita mengerjakan beberapa orang, yaitu mungkin tim saya gitu Pak. Oke. Untuk pembangunan kirmir itu. Oke Pak. Misalkan gini Pak, tolok ukur bahwa misalkan tadi ada pengerjaan kirmir, tolok ukur kesuksesan misalkan kirmir dari punya Pak dan itu yang dikerjakan tadi itu dikatakan sukses gitu. Biasanya dari apa Pak? Misalkan gini kan, mungkin Pak Dani harus bertanggungjawabkan ya hasil dari pekerjaan proyek tersebut, misalkan ke pemerintah atau ke sumber proyek tersebut lah ya.
si peng-ACC proyek tersebut. Kira-kira biasanya pertanggungjawabannya seperti apa, Pak? Apa yang dilaporkan atau apa yang dijadikan tolak ukur bahwa ini proyek saya selesai, kemudian istilahnya selesai, kemudian saya sudah melakukan kewajiban Bapak gitu. Kira-kira apa Pak tolak ukurnya? Iya biasa Pak, LPJ-nya. LPJ ya? Yang menjadi acuan itu kan jadi dari RB. RB, oke. Ya, kalau umpamanya yang kita alami ini, kalau pengerjaan umpamanya 30 hari, toh kita 25 hari juga beres. Nah, itu kan ada sesuatu yang sangat menjadi nilai lah gitu. Nilai, oke ya Pak. Nilai lebih, jadi lebih ya tidak molor, bahkan bisa lebih cepat ya Pak ya. Iya, walaupun di perhitungan dari RB itu bangunan ini sekian hari atau sekian bulan, ternyata kita bisa efektif lah mengefektifkan waktu, tapi pekerjaan hasilnya bagus gitu Pak. Nah itu mungkin yang jadi RB itu apa sih kata saya apa RB itu Pak? Kepada pemerintah atau yang di sini. Oke, kalau RB itu singkatan dari apa Pak RB itu Pak? Apa Pak? Tadi Bapak menyebutkan istilah RB. RB itu singkatannya apa sih Pak? Adrian juga tahu. Adrian apa itu Pak? RB itu apa Pak Adrian? Rencana belanja Pak. Rencana belanja. Oke. Ini barangkali yang lain dia nggak tahu Pak ya. Mudah-mudahan di sini pada tahu semua ya Pak ya. Rencana belanja. Oke. RAB atau Pak? Rencana RAB anggaran ya. belanja. RAB ya namanya ya. Oke. Oke, mangga ada lagi Pak yang mungkin disaringkan. Pernah nggak Pak ada masalah Pak dalam proyek tersebut Pak? Misalkan, jadi kan Pak Dhani punya pengalaman berapa proyek atau Hadrian juga mungkin pernah terlibat atau apakah itu administratif atau teknis atau bisa jadi pengawas gitu. Pernah nggak sih Pak ada masalah gitu dalam proyek tersebut? Selama yang saya pegang ya masalah cuman kalau dihubungkan dengan alam Pak, kan pekerjaan kita harus selesai umpamanya sekian hari, tapi kan waktu musim hujan gimana nih gitu. Kalau masih di luaran gitu kan, kalau untuk bangunan bisa kan kita bekerja di dalam bisa gitu, kalau bangunan. Tapi kalau jalan kan Pak ya, kendalanya masa ditutup terpal ya Pak ya, atau kirmir gitu Pak ya. Oke, jadi ya, lebih ke faktor alam ya Pak ya. Ya Pak ya. Oke. Kalau Mas misalnya gini Pak, Bapak kan punya anggota tim, tadi ada misalkan ada berapa orang ya gitu ya. Nah, pernah nggak di antara anggota tim itu ada yang misalkan ya komunikasinya nggak lancar, jadi salah paham, atau mungkin kalau dari sisi fisik misalkan ada anggota tim yang mundurkan diri atau sakit sehingga keluar dari tim proyek tersebut, itu pernah mengalami Pak? Atau belum? Belum Pak sih kalau itu mah, kan sebelum kita mengerjakan juga kita kan koordinasi dulu, kita kumpul dulu, sharing dulu ini. Oke. Kecuali kalau yang sama Pak. Oke. Karena mungkin ya Pak ya durasinya mungkin rata-rata paling lama berapa lama Pak proyek tersebut Pak? Yang pernah Pak Dhani ini durasi proyek tersebut? Kalau yang terakhir kirmir kemarin Pak saya 6 hari. 6 hari juga selesai. 100 meter. Yang paling lama pernah berapa lama Pak? Yang paling lama apa Pak? Kalau yang paling lama pernah berapa lama mungkin Pak untuk proyeknya? Kalau yang lama pasti kalau kita membuat bangunan Pak, bangunan umpamanya kan madrasah gitu kan. Tapi kan di sana juga tertera harus selesai sekian puluh hari gitu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu ya, terima kasih ya Pak Dhani. Ini sangat
sharingnya ya mungkin barangkali bagi yang belum ya, atau mungkin karena ini bisa terjadi di sekitar kita ya, hanya kan sejauh ini mungkin itu bisa jadi bahan mata kuliah tidak ada, ternyata itu ada ya di mata kuliah kita. Karena secara konsep, secara konteks tadi ya, sekali lagi terima kasih Pak Dani sharingnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Hadrian, Pak Ade, Bu Aan, Pak Ugi yang lainnya juga bisa ikut sharing ya. Jadi kita melihat kesamaannya gitu. Ada teori mengatakan itu, betul tidak kan seperti itu. Ya misalnya tadi betul ya bahwa dalam proyek itu tadi ada definisi bahwa proyek itu adalah sekumpulan aktivitas. Nah, betul ya. Tadi ketika ngebangun jalan ada aktivitasnya ya, Pak ya, ada tahapannya. Kan tiba-tiba langsung beli aspal, terus dipanasin aspalnya langsung diaspal, kan nggak gitu ya, gitu. Pasti ada tahapannya, saya yakin itu. Pak Dani lebih tahu lah misalkan. Jadi tidak tiba-tiba kita beli aspal langsung aspal dipanaskan langsung di aspal aja. Saya kira ada tahapannya dulu gitu. Karena teori Iya, Pak, ada pemerataan dulu gitu kan. Nah, oke. Nah, beda dengan misalkan ngebangun proyek bangunan ya Pak ya, gitu kan mungkin ada pembebasan lahan dulu, ada pembuatan apa itu misalkan pondasi dan seterusnya ya Pak ya. Nah, artinya berarti teori tadi ya, teori tadi misalkan nih saya mungkin sharekan untuk menguatkan kembali ya, yang awal aja dulu nih. Saya akan menginikan yang awal aja yang ini nih. Nah, yang ini aja nih. Wah, proyek itu adalah aktivitas kegiatan. Nah, tadi berarti ada aktivitasnya, ada kegiatan. Beda proyek, berarti proyek jalan dengan proyek bangunan. Otomatis beda aktivitas atau kegiatan. Tapi di sini kesamaannya sama apa? Baik proyek jalan atau proyek kegiatan bangunan sama-sama ada aktivitas. Tapi kalau spesifik itu aktivitasnya bisa berbeda satu sama lain. Ada perencanaan. Nah, ini makanya tadi saya setuju ya, Pak ya. Berarti Bapak tadi dengar ada siapa? Ada RB atau RAB, orang nyebutnya RAB atau RB karena direncanakan gitu. Ya. Ada rencanakan itu. Karena nggak mungkin ada proyek yang tidak direncanakan. Misalkan tiba-tiba ada anggaran, Pak Dhani dikasih anggaran sama kepala desa, nih Pak Dhani ada uang 100 juta, langsung kirimin lah. Langsung nggak usah direncanakan dulu. Itu nggak mungkin. Ya. Saya yakin pasti ada perencanaan. Ya, merencanakan apa? Merencanakan aktivitasnya, merencanakan jangka waktunya, merencanakan budgetnya, mengatur budget itu misalkan kayak gini. Apa misal contoh Pak misalnya nih. Terakhir berapa Pak yang kirimin itu berapa juta Pak misalkan ini sebagai umum aja Pak. Kira-kira berapa juta kemarin Pak yang kirimin itu? Seluruhnya 32 Pak. 32. Oke nah ini. Itu kan alokasi budgetnya ya Pak ya 30 juta. Nah, Iya. Pertanyaan saya kan 30 itu dipakai buat apa aja sih gitu? Buat apa aja gitu. Kan nanti di sana biasanya ada alokasinya ya Pak ya? Iya Pak. Bahan, ada upah misalkan gitu ya Pak ya? Atau kalau ada sewa alat gitu ya? Misal. Ya. Betul nggak Pak? Kalau contoh mah iya, kalau ini mah bahan sama upah, kalau sewa alat mah nggak ada kan. Oh nggak ada ya. Oh kalau jalan makanan kan nggak ada, nggak mesti pakai beku ya Pak ya? Nah berarti apa Pak kira-kira? Bahan, upah sama apa Pak? Bahan sama upah. Kalau itu aja komponennya, nggak apa-apa kalau memang dua ya, berarti kedua itu gitu. Iya, cukup dua. Ya. Tapi kalau misalkan saya ambil contoh misalkan yang misalkan jalan ya, misalkan kalau jalan itu kan misalkan ada yang mungkin atau bangunan kan kadang kita sewa kalau mau ngecor itu sewa alat cor misalkan ya Pak ya, misalkan sewa alat apa gitu. Nah, ini teorinya gitu. Jadi nanti yang misalkan ini dan lain-lain ya di sini itu dan lain-lain ya, tergantung konteksnya. Nah, jadi budget ini Bapak Ibu ya, berarti kita sama paham bahwa budget itu nggak hanya upah gitu. Ada bahan yang harus dibeli, ada alat mungkin yang harus dibeli atau kalau perlu disewa misalkan. Nah, tergantung konteks dari proyeknya. Ini budget tadi. Dan ada waktunya ya Pak ya. Jadi minggu ini hari pertama nggak kerjain apa. Tadi aktivitas tadi misalkan ada 10 aktivitas ini dikerjakan itu hari apa aja gitu. Di minggu keberapa gitu. Dan ada diselesaikan oleh siapa? Oleh tim. Berarti ada timnya tadi, betul kata Pak Dhani. Timnya ya Pak ya,
Kan Kirmir juga ada apa aja Pak? Kalau di Kirmir itu spesialisasinya apa aja Pak? Ada tukang apanya gitu Pak? Profesional di bidang apa gitu? Tukang tembok Pak itu mah. Tukang tembok aja Pak? Nah, tukang tembok sama kenaiknya. Oh, sama ininya ya, oke. Berarti kalau misalkan kita ngebangun jalan mah kan lebih banyak lagi ya Pak ya. Kalau jalan itu kan ada apa? Ada yang ngemudiin apa? Stumnya ya, stum apa itu? Bulldosernya gitu ya. Ada bekunya misalkan gitu kan. Iya, kalau untuk jalan mah begitu Pak. Ada yang masak aspalnya. Oh, Ada oke. Oh iya iya aspalnya iya dipanaskan dulu ya, saya lupa ya. Itu aspal kan juga kan dipanaskan dulu ya. pekerjaannya juga banyak Pak kalau untuk jalan. Oke oke oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, hari ini saya senang ya ada justru kadang senang Pak ya, saya senang ngajar yang kelas extension ya, tentunya extension itu kelas yang sore atau kelas Cika Thomas ini artinya kelas mahasiswa yang sudah banyak kerja. Kalau reguler kan Pak, mahasiswa itu belum pada kerja Pak ya gitu kan. Jadi saya menjelaskan gini itu Pak harus detail gitu. Tapi kalau misalkan ini saya contohkan satu teori ini, kemudian di sini ada yang Bapak sudah kerja, atau yang Ibu yang lain juga sering melihat karena kerja tadi, artinya lebih mudah menjelasinnya gitu. Dan lebih mudah men-sharingkan ke yang lain, barangkali ada di sini yang belum, Pak saya belum kerja, saya belum paham itu. Nah sekarang terbantu dengan diskusi seperti ini. Gitu. Saya lebih senang ya gitu, sehingga saya mungkin fokusnya itu ada teori ini, betul nggak Pak? Ada anggarannya, ada budgetnya. Tadi jawabannya betul. Iya, iya. Betul nggak ada waktunya, jangka waktunya kan betul. Ada. Betul nggak ada perencanaannya kan betul. Perencanaan pasti. Kan kemarin saya Betul nggak ada aktivitasnya kan ada kan gitu. Iya, pasti Pak. Oke Pak, Ada saya senang nih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sampai sini dulu ya untuk sesi ini. Nah, artinya tinggal gini aja nih mungkin. Bagaimana dengan proyek untuk membangun sistem informasi? Apakah sama? Tidak secara definisi. Jawabannya adalah jelas. Bapak Ibu harus yakin jelas pasti sama. Ada aktivitasnya, ada perencanaannya, ada anggarannya, ada jangka waktunya, ada penyelesaian oleh ada timnya, itu sama ada Bapak Ibu. Nah, barangkali nanti ada apa saya belum pernah gitu kan terlibat ya nanti saya sharingkan Bapak Ibu. Karena kita belajar spesifik ke manajemen proyek USI. Tapi kalau ilmu manajemen proyeknya berlaku nanti di proyek-proyek kayak bangunan, jalan, gedung gitu kan, kirmir, irigasi dan apapun itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya, yang bisa saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya, nanti ada gambaran ke Bapak Ibu apa sih itu proyek, apa itu manajemen proyek, dan apa itu manajemen proyek SI, dan tadi faktor manusia, faktor proses, dan faktor problem itu bisa jadi itu terjadi dalam proyek tersebut, makanya harus diperhatikan. Maaf Pak, kalau bisa modulnya di ini Pak. Oh iya siap Pak, nanti saya share Pak Said ya Pak ya. Iya siap. Makasih. Saya Said, terus bagi yang tidak hadir ada yang hadir nggak nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang nggak hadir ya? Seorang. Chandra. Nah, jadi nanti saya share modulnya ya Pak ya. Sama ini Pak, ini kebetulan akun saya sudah bisa merekam, ini sudah terekam ya. Nanti setiap beres kuliah nanti ya barangkali kalau mau lihat modul saja cukup mangga. Kalau mau lihat lagi misalkan diskusi kita seperti ini, nanti rekaman ini nanti saya share linknya ke Bapak Ibu. Kalau punya kuota mau di-download mangga, atau mau lihat aja mangga, nanti mungkin bisa didengarkan kembali lah misalkan dari bahan diskusi kita ini. Nanti saya share link rekamannya gitu. Iya, bagus Pak. Sip. Ya. Paling itu ya, jadi barangkali misalkan tadi Pak Chandra, saya nggak hadir Pak, saya baca aja mungkin kurang ini, saya lihat rekamannya, mangga. Terus Bapak Ibu lain juga lihat mangga gitu. Jadi ya nambahin alat kita Pak ya, kita kan hanya berusaha ya Pak ya. Kita berusaha belajar Pak ya, saya juga berusaha sama menyampaikan. Jadi ya memanfaatkan fasilitas itu aja. Supaya kita usaha kita keras, mudah-mudahan hasilnya juga lebih maksimal. Begitu ya Pak ya? Ya Pak, ya. Oke, itu aja paling Bapak Ibu ya. Mungkin untuk sesi ini. Nanti kita masuk jam berapa Pak? Mangga disepakati sama Bapak Ibu. Kalau di Pak maaf, kalau ada aplikasi enggak Pak? Pakai aplikasi enggak? Aplikasinya memang pakai Bu. Tapi kalaupun belum ada,
bisa pakai notepad dulu aja di kalau punya laptop kan pasti ada notepad ya. Nah, sementara kita pakai itu dulu aja pengantarnya. Nanti mungkin bisa diinstalkan boleh notepad plus atau visual code itu boleh. Jadi searching visual code, PS code ya, sama notepad plus juga boleh. Cuman mungkin kalau nggak sempat download, nanti kita pakai notepad aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Dan diupayakan sekali lagi mungkin kalau bisa online-nya pakai laptop. Nanti kalau ada yang error tinggal Pak punya saya error misalkan kata Pak Dani itu. Tinggal Pak Dani coba Pak Dani share screen Pak layarnya. Nanti saya lihat tahu errornya. Oh ini Pak errornya di sana gitu. Itu lebih mudah ya kalau untuk ini. Mangga Bapak Ibu mau jam berapa nanti Bapak Ibu? Apakah Jam seberapa Dani? sesuai jadwal ataukah mau jam 2 saja? Misalkan Pak kalau jam 1 masih isoma masih ini, enggak. Silakan Pak ya nanti biar disepakati bareng-bareng Pak, enggak. Ayo teman-teman jam berapa? 1:30 Pak. Bebas tadi masih siap wae. Enggak, silakan. Kalau 1:30 gimana Pak? 1:30 mangga, silakan kalau itu disepakati nanti saya mungkin 1:30 kurang 5 atau 1:30 kurang 10 menit saya share linknya nanti 1:30 kita bisa malah masuk gitu. Enggak, saya gimana Bapak Ibu ya? Karena kalau kebetulan kan saya masih di kampus lah, saya sudah alokasinya jadwal, saya nggak ada agenda apa-apa kebetulan. Jadi saya bisa jam berapa mangga tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Kalau sudah sepakati 1:30, oke kita nanti berarti jam 13.30 ya Bapak Ibu ya. Kita mulai lagi ya. Siap, Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sharing ya kita belajar bersama, kita diskusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena tugas kita ya secara agama juga adalah menuntut ilmu ya, mudah-mudahan tidak hanya ilmu bermanfaat di dunia, mudah-mudahan jadi pahala juga ya Pak ya buat bekal kita nanti. Gitu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu nanti 1:30 untuk mata kuliah pemrograman web. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.